Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik Indonesia yang berideologi komunis. Partai ini didirikan di bawah kepemimpinan sosialis Belanda pada tahun 1914, Indian Social Democratische Vereniging atau ISDV yang dipimpin oleh Hans Nevliet. Pada awalnya, PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam syarikat Islam. Keadaan yang semakin parah, di mana ada perselisihan antara para anggotanya terutama di Semarang dan Yogyakarta, membuat syarikat Islam melaksanakan disiplin partai, yakni melarang anggotanya mendapatkan gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH, dan Samon diangkat sebagai ketua partai dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah dan ingin menafikan Pancasila dari dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan upaya menggantinya dengan bentuk lain, yaitu ideologi komunisme. Secara historis, PKI telah mencoba melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926. Adegan melakukan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan dituduh membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat di Jakarta pada 30 September 1965. Peristiwa pengkhianatan PKI tahun 1965 merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemimpin negara terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri. Sebab, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata ada niat jahat dari kelompok tertentu untuk berkhianat dari dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atau berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang rencananya diubah dengan ajaran paham komunis melalui poros Beijing Republik Rakyat China. Adanya upaya kelompok tertentu yang ingin mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi nasional, agama dan komunis atau Nasakom, mendapatkan tantangan dan perlawanan dari sebagian tokoh nasionalis, kaum agama, kaum adat, untuk memberikan perlawanan terhadap ide Nasakom yang dikembangkan oleh Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Ide tersebut mendapatkan perlawanan dari kelompok agama dan tokoh-tokoh adat. Puncak dari pergerakan PKI di Indonesia ditandai dengan meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tengah malam pada tanggal 30 September 1965 sampai pada awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965. Ketika terjadi peristiwa G30 SPKI tersebut, sejumlah 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kutida militer. Dalam dokumen pemerintah, gerakan ini disebut sebagai Gerakan 30 September atau PKI atau G30 SPKI. Isu mengenai kebangkitan PKI sedang dipermasalahkan di Indonesia pada tanggal 19 September 2017 lalu. PKI merupakan partai politik yang berideologi komunis dan berdiri di Indonesia. Partai tersebut dibubarkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia dengan gerakan G30 SPKI yang bergerak atas perintah dari Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa dan bertujuan untuk menjatuhkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Isu mengenai kebangkitan PKI sedang diperdebatkan dalam acara talk show Indonesia Lawyers Club yang disiarkan di stasiun televisi TV One. Perdebatan antara pembawa acara dan narasumber disebabkan karena menganggap PKI akan bangkit kembali di negara Indonesia. Perdebatan tersebut banyak ditemukan penggunaan bahasa yang digunakan pembawa acara dan narasumber yang berkaitan dengan tindak tutur ironi. Jikalau benar PKI benar-benar bangkit di Indonesia pada saat ini, maka akan merusak pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia, terutama ideologi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Generasi muda mempunyai peran penting
untuk menjaga pertahanan dan keamanan bangsa agar tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi lain yang ingin merusak keamanan dan pertahanan bangsa dan negara, sehingga butuhnya pemahaman dan implementasi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, siapa yang berperan besar dalam kebangkitan PKI saat ini? Yaitu adalah para anggota PKI yang masih ada. Hingga saat ini, baik itu anak maupun cucu, yang mana bisa jadi mempunyai dendam dan tujuan yang sama dengan keluarga terdahulu. Saya sudah bersama narasumber kita dengan saudari siapa? Miftah Rusadi. Baik, menurut saudari Miftah, apa yang Anda ketahui tentang PKI? Ya, seperti kita tahu, PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang di situ yang terkenal adalah peristiwa 30 SPKI yang pada saat itu menjadi peristiwa atau masa kelam bagi bangsa Indonesia karena telah meninggalkan beberapa jenderal pada kejadian tersebut, ya kan? Dan juga peristiwa 30 SPKI tersebut terjadi pada tahun 1965, lalu dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DPA Aidit yang merupakan pemimpin terakhir PKI pada masa tersebut. Dan melihatnya seperti tujuan dari 30 SPKI tersebut adalah untuk melengsarkan era pemerintahan Soekarno dan merubah ideologi bangsa Indonesia menjadi negara komunis. Menurut saya, Partai Komunis adalah suatu partai politik Indonesia yang telah lama dibubarkan. PKI adalah suatu partai komunis dan penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. PKI Madiun dijadikan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia dan landasan negara. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Skofadilah, pamit undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa.